Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armini dengan undian 7114 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Adapun nama-nama anggota kelompok 4 bisa dilihat di sini. Dan mata kuliah ini dibawa bimbingan oleh Pak Juswardi. Nah, apa itu fotosintesis? Eh, Fotosintesis ini didefinisikan ilmu yang mempelajari respons proses dan fungsi tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, adapun prosesnya, fotosintesis yaitu mengubah cahaya menjadi energi atau glukosa. Respirasi menghasilkan energi dari glukosa dan absorpsi yaitu pengambilan air dan ion dari tanah. Adapun translokasi yaitu pergerakan air dan nutrisi dalam tumbuhan. Nah, responsnya yaitu yang pertama transpirasi, yaitu penguapan air melalui daun. Yang kedua, adaptasi terhadap lingkungan, yaitu perubahan fisiologis dan morfologis untuk bertahan hidup. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada intensitas cahaya, konsentrasi CO2, suhu, ketersediaan air, dan jumlah klorofil. Nah, intensitas cahaya ini, efek cahayanya adalah sumber energi utama untuk fotosintesis. Ketika intensitas cahaya meningkat, laju fotosintesis juga meningkat karena lebih banyak energi tersedia untuk menggerakkan reaksi terang. Nah, adapun efeknya, semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin cepat laju fotosintesis hingga mencapai titik jenuh di mana peningkatan cahaya tidak lagi berpengaruh. Pada titik ini, faktor lain seperti CO2 dan air menjadi pembatas. Nah, adapun efeknya itu semakin banyak CO2 di udara, maka semakin cepat fotosintesis berjalan sampai mencapai batas tertentu. Selain itu, peningkatan karbon dioksida tidak banyak berpengaruh karena tumbuhan sudah memanfaatkan secara maksimal. Nah, suhu optimal fotosintesis berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius untuk banyak tumbuhan, tetapi bisa lebih tinggi untuk tumbuhan C4 yang optimal di atas 30 derajat Celcius. Suhu yang lebih hangat biasanya mempercepat fotosintesis, tapi jika suhu terlalu tinggi atau rendah, fotosintesis melambat. Ada suhu optimal di mana fotosintesis bekerja paling baik. Ketersediaan air. Nah, air ini sangat diperlukan dalam fotosintesis. Mengapa? Jika tumbuhan kekurangan air, stomata akan menutup untuk menghemat air, sehingga CO2 ini tidak bisa masuk dan fotosintesis akan terjadi kelambatan. Jumlah klorofil. Nah, semakin banyak klorofil, maka banyak cahaya yang bisa diserap tumbuhan untuk fotosintesis. Tumbuhan hijau lebih efisien dalam menyerap cahaya dibandingkan yang berwarna pucat. Adapun kadar fotosintet. Nah, yaitu jika kadar fotosintet ini berkurang, maka akan menyebabkan laju fotosintesis naik. Sebaliknya, jika kadar fotosintet bertambah, akan berakibat pada menurunnya laju fotosintesis. Adapun proses fotosintesis pada reaksi terang dan gelap. Nah, pada reaksi terang sendiri, cahaya digunakan untuk menghasilkan energi ATP dan NADPH. Pada reaksi gelap sendiri, energi tersebut digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa atau siklus Kelvin. Proses, nah, apa itu fotorespirasi? Nah, fotorespirasi ini adalah proses ketika tumbuhan mengambil oksigen, bukan CO2, yang mengurangi efisiensi fotosintesis. Ini lebih sering terjadi pada suhu tinggi. Perbedaan tumbuhan C3, C4, dan cam. Nah, C3 ini tumbuhan umum seperti gandum, bekerja dengan bekerja dengan baik di iklim sedang. Nah, C4 ini tumbuhan seperti jagung lebih efisien di daerah panas, mengusahakan fiksasi karbon secara spesial. Adapun cam yaitu tumbuhan gurun seperti kaktus, menyimpan CO2 di malam hari untuk mengurangi kehilangan air.
Siklus Calvin. Nah, karbon diikat menjadi molekul organik menggunakan energi dari reaksi terang dan akhirnya menghasilkan glukosa sebagai energi bagi tumbuhan. Pengaruh cahaya pada tumbuhan C4 dan C3. Nah, tumbuhan C3 ini lebih sensitif terhadap intensitas cahaya dan suhu. Tumbuhan C4 lebih efisien pada cahaya dan suhu tinggi karena mekanisme fiksasi karbon mereka lebih terpisah. Adaptasi lingkungan C4, C3, dan CAM. Nah, C3 yaitu paling cocok di lingkungan lembab dan dingin. Nah, C4 efisien di daerah panas dan kering, sedangkan CAM tumbuhan di gurun sangat hemat air. Faktor lain yang mempengaruhi fotosintesis, yaitu yang pertama kelembapan udara. Kelembapan rendah menyebabkan stomata menutup yang menurunkan asupan CO2. Kandungan nutrisi, kekurangan nutrisi seperti nitrogen menghambat produksi klorofil, mengurangi laju fotosintesis. Pengaruh fotosintesis terhadap pertumbuhan. Fotosintesis yang efisien meningkatkan produksi energi atau glukosa yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Aplikasi dalam pertanian. Nah, ini pengaturan cahaya di rumah kaca atau penggunaan lampu tumbuh dapat mempercepat fotosintesis dan meningkatkan hasil tanaman. CO2 tambahan di rumah kaca dapat meningkatkan produksi tumbuhan. Nah, dapat disimpulkan, fotosintesis dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu seperti cahaya, CO2, suhu, air, dan klorofil. Yang kedua, memahami faktor-faktor ini penting untuk meningkatkan hasil pertanian dan menjaga kesehatan tumbuhan di berbagai kondisi lingkungan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.